Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita. Al-mahiru fi hamalatil Qur'ani dakhalal jannah sayadkhulul jannata ma'a kiramil bararah. Berikutnya adalah para penghafal Quran, mahir dalam bacaannya, dan dia cerdas dalam hafalannya. Dia akan masuk surga berteman dengan para malaikat kiramil bararah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam akhrajahu Muslim an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'ani ma'a safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir hafalan Qur'annya, dia berteman bersama para malaikat kiramil bararah. Walladhi yaqra'ul Qur'an wa yata'ta. Sedangkan mereka yang membaca dan menghafal Quran dalam keadaan terbata-bata, kadang lupa, kadang ingat. Fihi, dalam bacaannya itu, wa huwa alaihi syakun lahu ajrani. Dan dia terasa berat ketika dia berusaha menghafalnya. Orang ini tetap mendapatkan pahala, bahkan 2. Jadi dia mendapatkan 2 pahala. Pahala kesungguh-sungguhannya untuk mempelajari Al-Quran, dan juga pahala bacaannya, walaupun dia terbata-bata dalam bacaannya itu. Menanggapi hadis ini, dalam kitab Syarhul Muslim, qala Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, al-mahiru ad-dzakiyyu fi hifdzil Qur'ani. Yang dinamakan mahir adalah orang yang cerdas, lagi sempurna hafalan Qur'annya. La yata'ta, tidak tersendat-sendat, tidak terbata-bata, wala yusyaq, dan tidak bersusah payah fi qiraat dalam qiraannya, lianna husni hifdi wa qawiyatihi, karena hafalannya kuat lagi indah didengar. Nah, jadi ini jelas menunjukkan keutamaan mereka-mereka yang gemar membaca Al-Qur'an. Sampai Al-Qadhi rahimahullah ta'ala mengatakan, yakni wa yakunu ahyanan yusawiya al-mahiru bihifdzil Qur'ani ma'al malaikati kiramil bararah. Bisa jadi kedudukan para penghafal Quran di hari kiamat nanti akan setara dengan para malaikat pembawa risalah kenabian. Masyaallah, la quwwata illa billah. Ini keutamaan yang besar. Nah, li'annal mahir al-Qur'an, karena orang-orang yang mahir dalam hafalan Qur'annya itu yubna lahu fil jannati yanbani Allah ta'ala fil jannati baitan walahu asdaqa minal malaikatil kiramil bararah. Para penghafal Quran yang mahir, mereka akan dibuatkan sebuah rumah di surga oleh Allah. Lalu teman-temannya, tamu-tamunya itu malaikat-malaikat pembawa wahyu. Insyaallah la quwwata illa billah. Kenapa demikian? Li'anna sifatu hamalatil Qur'ani dhaqiyatin wal mahiru fihi kasifatil malaikatil ladzi yaqra'u wa yahfadzul Qur'an. Karena sifat para penghafal Quran yang mahir dalam hafalannya itu yang dimilikinya sama dengan yang dimiliki oleh para malaikat penghafal Quran. Makanya Allah bangunkan rumah di surga, lalu teman-temannya adalah malaikat. Ini sebuah keutamaan yang besar. Sehingga para penghafal Quran, bila dia dijauhi manusia di dunia, tidak usah khawatir, nanti diberi teman yang jauh lebih utama.
yakni siapa? As-safaratul kiramul bararah, malaikat mulia yang mereka itu pembawa wahyu untuk nabi-nabi Allah Azza wa Jalla. Wa qala qadi wa ghairuhu minal ulama'i ahli sunnati wal jamaah. Al-Qadi dan ulama-ulama yang lainnya dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan bahwa walaysal muradu yata'tau wal musyaqqatu fi qiraatil Qur'an, bukan berarti orang yang susah menghafal Quran. Bukan berarti orang yang bersusah payah menghafalkan Quran dia mendapatkan pahala lebih banyak dari orang yang mahir, tidak. Tapi jelas yang mahir jauh lebih utama daripada yang yata'ta'u, terbata-bata, wa yasyaku, dan berat dalam menghafalnya itu. Tapi jelas orang yang berat menghafal dan susah dapat dua pahala. Pahala kesungguhan dan pahala bacaan Qur'annya itu. Kalau ini sudah menjadi dalil, maka bagian apa lagi yang membuat kita malas untuk menghafal Quran? Tidak ada. Bersemangat wahai ikhwan menghafal Al-Quran. Kemudian poin yang berikutnya, walidu hamalatil Quran, orang tua yang anaknya hafal Al-Quranul Karim, wa ya'malu bima ja'a fihi kana yawmal qiyamati yudkhilul jannah, yudkhiluhu Allah ta'ala al-jannata. Dan anak yang hafal Quran itu mengamalkannya, orang tuanya juga mengikutinya, diberi keutamaan oleh Allah masuk surga. Bukan hanya masuk surga, wa yuksa walidai khullatani, orang tuanya itu akan diberi dua buah perhiasan yang nilainya tidak bisa dibandingkan dengan dunia dan isinya. Jadi para penghafal Quran itu dalam riwayat yang lain dikasih ini apa namanya? Mahkota yang nilainya tidak bisa dibandingkan dengan dunia dan isinya. Masya Allah. An Buraidah, dari sahabat Buraidah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'al Qur'an, barang siapa yang dia menghafal Al-Qur'an, wa ta'allamahu, kemudian juga mempelajari tafsirnya, wa amila bihi, mempraktekkan makna dan isinya, ulbisa yaumal qiyamah, akan diberikan di hari kiamat nanti sebuah tajan, mahkota min nuri, dari min nurin, mahkota yang terbuat dari cahaya. Dau'u, cahayanya itu mislu do'i syamsi, terangnya seperti cahaya siang. Masya Allah ya kawan. Cahaya matahari. Cahaya matahari itu menerangi seluruh penjuru, timur, barat, selatan, utara. Kan begitu ya beda. Nah, orang yang hafal Quran, cahaya mahkotanya itu seperti cahayanya matahari. Wa yuksa walidayhi, kedua orang tuanya akan diberikan sebuah perhiasan khullatani, dua buah bahkan. La yakumu bimad dunya, la yakumu bimad dunya, yang tidak bisa dinilai. Dua hiasan itu dengan seluruh dunia dan isinya. Fayakulani bima kusina, sampai mereka itu terheran-heran nanti. Apa sebenarnya yang telah mereka amalkan, yang telah mereka dapatkan berupa perhiasan itu? Hada fayuqalu bi ahdi waladikum al-Qur'an. Ini hadiah buatmu karena dulu anakmu di dunia dia menghafal Al-Qur'an dan mengamalkan isinya. Masya Allah ya kawan. Jadi bahagia ya orang tua yang punya anak hafal Quran. Ini hadisnya dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Hakim, disahihkan oleh Al-Imam, disahihkan dan disepakati oleh Al-Imam Ad-Dhahabi rahimahullah ta'ala. Maka kita usahakan anak-anak kita yang menghafal Quran. Ya, mereka belajar tentang dunia boleh, tidak dilarang. Mereka mencari kemewahan atau kekayaan dunia untuk mendekatkan diri kepada Allah, hartanya itu boleh. Tapi lebih utama mereka bisa menghafal Quran. Ingat, kita sudah sampaikan di pertemuan sebelumnya, innal aisha isul akhirah. Dunia ini bukan tempat hidup sejati. Hidup bagi kita di negeri akhirat. Ya, apa artinya kalau kita punya kekayaan di dunia ini toh? Dapat titel yang banyak, penghargaan dari manusia, sanjungan dan pujian orang dekat maupun musuhnya, tapi kemudian setelah itu meninggal dunia dia gak punya apa-apa. Tapi kalau manusia dunianya mungkin dia gak dikenal orang, biasa-biasa aja, tapi lisannya basah dengan dzikrullah berupa qiraatul Quran, hatinya penuh dengan hafalan Al-Quran,
mata, telinga, lisan, kaki, tangan beramal dengan Al-Quran, nanti di hari kiamat dialah orang yang hidup. Dialah orang yang hidupnya sukses. Boleh? Maka kalau antum ditanya, siapa sih orang yang sukses? Antum jangan menjawab, antum yang sukses ya. Punya mobil, rumah, dan harta, istri yang cantik, anak yang banyak. Bukan itu sukses. Innaman najatu najya minal fitan. Selamat itu selamat dari sebuah ujian. Di mana dijumpai hasilnya? Ya di yaumil qiyamah. Ujiannya di dunia. Kemudian nanti hasilnya dipetik di yaumil qiyamah. Nah, orang tua yang anaknya hafal Quran, mengamalkan isinya, nanti di hari kiamat masuk surga diberi mahkota dari cahaya. Cahayanya ini lebih indah daripada cahaya matahari. Tadi anaknya, sekarang orang tuanya juga dapat. Kata Salih bin Mu'ad al-Juhani radhiyallahu an, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'al Qur'an, barang siapa menghafal Al-Qur'an, fa'akmalahu, dan dia sempurnakan hafalan dan isinya, makna isinya dia mengerti, wa amila bima fi, beramal dalam hidupnya dengan Quran yang dia hafalkan itu, ulbisa walidahu, orang tuanya akan diberikan sebuah perhiasan tajan, yaitu berupa mahkota. Yaumul qiyamah, di hari kiamat nanti, dau'uhu ahsan, cahayanya jauh lebih indah min dau'i syamsi, dibandingkan dengan cahaya matahari. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, juga dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim. Kata Al-Hakim, sanadnya sahih. Allahu a'lam bishawab. Syekh Ahmad Al-Banna memberikan penjelasan, bukan Hasan Al-Banna ya, tapi apa? Ahmad Al-Banna. Beliau berkata, yakni yujza walidu hamalatil Qur'ani, dibalasnya kedua orang tua seorang anak yang memiliki sifat menghafal Al-Quran seperti hadis di atas. Ini merupakan balasan yang agung. Ada jazaun azim, balasan yang sangat agung. Limadha li'anna walidayhi syababun lahu lihifdzil Qur'ani, karena orang tuanya itu menjadi sebab anaknya itu ada, kemudian dia menghafal Quran dan didukung olehnya. Subhanallah ya khafila rahimanillah. Menjadi sebab anaknya ini dapat keutamaan, orang tuanya pun diberikan keutamaan. Coba Anda lihat, bila anaknya diberikan perhiasan cahaya, demikian pula orang tuanya. Apakah cukup sampai di situ? Enggak. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lebih daripada itu lagi, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati rahimanillah, poin yang berikutnya, wa awwal mahiru wa kamuliyatu hifdhi lil Qur'ani huwa afdalu bal aksaru haqqin lil imami fi sholati. Penghafal Quran, mahir dalam bacaannya, dia adalah orang yang paling afdal, paling pantas untuk dijadikan imam dalam sholat. Di negeri kita kadang-kadang gak begitu. Yang dijadikan imam itu orang yang sudah tua, lafadznya udah gak jelas, fa dengan huruf, nah sudah tidak jelas hurufnya dengan sin, dengan shin, dengan sad, dengan tha, udah bercampur bau. Nah, kata dia, sering kali kami menjumpai imam seperti ini. Ketika diberi nasihat, Pak, ini bacaannya tolong diulang, saya mau dengar. Begitu dibaca ulang, ini keliru Pak. Kata dia, ya ini yang saya mampu. La yukallifullahu nafsan illa. Maksud kami, ya udah, kalau memang itu yang Anda tidak mampu, ganti orang yang mampu. Tapi dia mengatakan, loh kan bukan maunya saya, maunya jamaah. Berarti kalau begitu yang bodoh siapa? Jamaahnya. Nggak tahu tentang bagaimana seorang yang pantas mengimami Al-Quran, mengimami sholat. Lihat Abu Mas'ud Al-Ansari menceritakan radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ya ummul qauma, mustilah yang mengimami suatu kaum, aqra'uhum, yang lebih banyak hafalannya, li kitabillah, terhadap kitabullah. Fa in kana fil qiraati sawaan, kalau dari segi hafalan Quran mereka ternyata sama, fa a'lamuhum bisunnah, pilih di antara mereka yang lebih alim, lebih tahu tentang sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Salim Al-Hilali hafizahullah taala, semoga Allah menjaga beliau. Beliau mengatakan dalam syarah hadis dalam kitab Bahjatun Nadirin pada juz yang tahu memberikan faedah, di antara ilmu yang paling agung adalah ilmu tentang Al-Quran.
wa min a'dhamil ilmi alladhi la budda lil muslim ay yata'allama hiya ilmu muta'alliqun bil Qur'an wal qira'atihi wa hifdhihi wa kaifa yu'allimahu. Di antara ilmu yang agung itu ilmu tentang Quran, baik bagaimana cara membacanya, mengajarkannya, menghafalnya. Ini ilmu yang paling baik. Maka kalau kita bisa diberi oleh Allah keutamaan mengajarkan Quran, menghafal Quran, membaca Quran, jangan disia-siakan. Nabi mengatakan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalianlah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian dia apa? Mengajarkannya. Syekh Abdurrahman Ali Basam memberikan faedah hadis tersebut, di antaranya pertama, Quran sebab terangkat dan tingginya kedudukan seseorang di dunia, bahkan setelahnya, yaitu di akhirat. Orang yang hafal Quran itu derajatnya diangkat oleh Allah di dunianya, kemudian setelah itu di akhiratnya, nggak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah ya Fadillah. Kita banyak menjumpai para penghafal Quran itu diberi oleh Allah karamah yang banyak. Antum jangan pahami karamah itu artinya apa? Bisa terbang, kebal senjata tajam. Bukan itu yang saya maksud. Karamah di sini maksudnya kemuliaan. Dia disegani oleh manusia kalau dia mengamalkan isi Qur'annya. Dia dimintai pendapatnya oleh manusia kalau dia mengamalkan isinya. Dia dimintai fatwanya kalau dia mempelajari makna tafsir dalam, dimintai fatwa. Dia punya keutamaan. Sekalipun mungkin dari sisi dunia dia bukan orang yang kaya raya, tapi dia akan diutamakan oleh manusia. Bagaimana tidak malaikat mengutamakannya? Kok malaikat? Allah saja memujinya. Kalau Allah sudah memuji orang seperti ini, malaikat pun mencintainya, mudarat apa lagi yang akan menimpanya? Kan begitu ya. Nah, jelasnya sebuah keutamaan yang besar. Begitu. Kedua, kata beliau, disunnahkan memberikan kedudukan sebagai imam terhadap orang yang paling utama. Kita begitu ya kawan. Kalau mau sholat, lihat dulu kanan kiri kita. Ada nggak yang lebih alim? Maksudnya lebih banyak hafalan Qur'annya. Dia didahulukan. Kemudian tingkatan di bawahnya, kemudian tingkatan di bawahnya begitu. Dan kita orang tua tidak boleh tersinggung kalau diimami oleh anak yang lebih muda. Ya kita harus akui dia lebih baik daripada kita. Fahim? Ketika kita sombong, tetap memaksakan diri menjadi imam, ini namanya kibar. Tahu kibar? Apa kibar? Ya, batarul haq wa ghamtun nas. Suka meremehkan manusia, enggan menerima kebenaran. Ini orang yang sombong. Kedudukan imam diberikan kepada orang yang paling banyak hafalan Quran karena mereka adalah yang paling pantas. Sebagaimana tadi hadis Nabi yang menyebutkan apa? Ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Mestinya mengimami suatu kaum yang paling banyak hafalan Qur'annya. Kalau karena sebab tuanya antum pasti akan hafal. Ini pasti nih maghrib nih kuliah al-kafirun nih. Sama qul huwallahu ahad. Nanti ketika isya wattini waz zaitun. Kita hafal. Udah dihafal begitu. Ketika ditanya, kok ini terus Pak? Kan sunnah. Betul, Nabi ketika sholat maghrib isya itu yang dibaca. Tetapi ikhwati rahimani Allah, Nabi juga pernah mempraktikkan membaca dengan bacaan yang panjang kan begitu. Jadi kadang-kadang kita panjang, dan itu tidak mungkin dijumpai kecuali pada para penghafal Quran. Taib. Poin berikutnya. Hamalatul Quran atau hamilul Quran, para penghafal Al-Quran itu kana yaumal qiyamati, nanti di hari kiamat itu yu'radu, dipersilahkan mereka itu menaiki semua tingkatan surga. Yas'adu kulla darajatil jannah. Masya Allah ya kawan. Penghafal Quran itu disuruh dia akan bisa melihat semua tingkatan surga. Surga yang paling rendah kayak apa, naik lagi ke atas, sedikit di atasnya lagi, di atasnya, sampai surga yang paling tinggi itu surga apa? Firdaus. Masya Allah ya kawan. Nah, kata Abdullah ibnu Amr dan Abdullah ibnu Amr ibnu As radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuqalu li sahibil Quran, di hari kiamat nanti penghafal Quran dikatakan kepadanya, Iqra wartaqi, bacalah hafalanmu dan naiklah terus dan naiklah terus. Warattil, baca dengan bacaan yang merdu, tartil. Kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana engkau lantunkan kemerduan Quran itu di dunia.
fa inna manzilataka, sesungguhnya tempatmu yang pantas nanti di surga, inda akhir ayatin taqra'uha, ayat terakhir dari Quran yang kamu baca dan kamu hafal darinya. Masya Allah, ikhwan. Semakin banyak hafalnya berarti semakin apa? Semakin tinggi derajatnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan juga Ibnu Majah dan Imam Tirmidzi. Di hadis yang lainnya Imam Abu Dawud disahihkan oleh Al-Albani, beliau meriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuqalu li sahibil Qur'an, akan dikatakan kepada para penghafal Al-Qur'an, idza dakhalal jannah, bila nanti dia telah masuk surga. Berarti ini bukti penghafal Quran pasti masuk kalau bertauhid. Kalau bertauhid. Apa ada penghafal Quran yang berbuat syirik? Banyak. Banyak. Hafal Quran tapi sujud sama kuburan. Ada bahkan mau menghafal Qurannya berbuat syirik dulu. Hafal Qurannya, gurunya bikin sebuah tulisan raja, alif bengkong, lam terbalik, jimnya titiknya 3, macam-macam gitu ya. Nah, kemudian dari tulis masukkan ke dalam air minum, suruh minum sama dia biar cepat apa? Hafal gitu. Ini kan bentuk-bentuk khurafat gitu. Nah, ikhwati rahimani Allah. Kemudian hafilah rahimani, kata beliau, ini juga membuktikan bahwa iqra was'ud, baca dan terus naik, fayaqra'u wa yas'udu, maka orang itu pun terus membaca dan terus naik, likulli ayatin darajah, setiap ayat 1 derajat, hatta yaqra', sehingga ia membaca akhir syai'in ma'ah, bacaan yang dia hafal itu berhenti di situ, disitulah tempat tinggalnya. Masya Allah, la quwwata illa billah. Kan indah ya kawan. Makanya kalau ada orang mengatakan masuk surga sambil bernyanyi, bohong itu. Dia hafal 30 album. Apa dia kira nanti naik surga sambil nyanyi begitu? Sambil menghafal hafalan lagu-lagunya? Sama sekali enggak. Makanya antum jangan gunakan otak antum untuk menghafal nyanyian. Itu salah satu cendekiawan Islam itu, walaupun ada beberapa keliruan tapi kita mengambil faedah. Siapa namanya itu? Yang sains itu dari Turki itu, yang terkenal itu banyak itunya Harun Yahya ya. Dia menceritakan teori beliau tentang bahwa otak itu ketika dibedah dan dilihat ternyata dia seperti sebuah pita, sebuah foto, sebuah film. Jadi ada batasnya. Ini kalau film ini udah terisi sekian, dia akan berpindah lagi ke tempat yang lainnya. Berpindah lagi ke tempat yang lainnya. Berpindah lagi ke tempat yang lainnya. Makanya bentuk otak itu kalau ditarik, membrannya itu berbuku-buku. Paham berbuku-buku? Berruas-ruas. Ruas yang penuh ini pindah ke ruas berikutnya. Ruas berikutnya pindah lagi ke ruas yang berikutnya. Kalau penuh berikutnya terus. Nah, kalau itu sudah penuh, otaknya itu sudah penuh, itu nggak bisa kalau kita kan di-delete ya. Dihapus atau ditindis gitu ya. Itu nggak sama dengan itu, nggak sama dengan harddisknya antum. Penuh, di-delete, ini terisi yang lain nggak bisa. Ini kalau udah penuh, dia nggak bisa terisi lagi. Sehingga antum kejadian ketika antum masih kecil sekali, kejadian itu antum ingat. Sahih? Antum jatuh main layang-layang, dikejar sama anjing misalnya, itu ingat. Paham tuh? Nah, makanya kita dulu hafal Al-Fatihah karena apa? Dengar. Sudah sering dengar Al-Fatihah ini, Masya Allah, walaupun belum bisa baca Al-Quranul Karim. Nah, makanya kata para ulama, jangan isi buku-buku dalam otak kita itu dengan sesuatu yang sampah, yang kotor. Jangan kita mengira bisa disandingkan lah. Jago nyanyi juga jago baca. Kadzab, bohong dia. Ya kalau cuma baca mungkin bisa, tapi hafal kan tidak mungkin. Ibnu Qayyim itu menyebutkan la yajtami fi qalbi rajulin wahid baina ayatil Qur'ani wa sauti syaitaniyah. Enggak akan terkumpul dalam hati seseorang ayat Quran dengan suara setan. Itu enggak akan terkumpul. Paham tuh? Kalau hafalan nyanyiannya kuat, pasti pergi Qurannya. Tapi kalau seandainya kuat hafalan Qurannya, nyanyiannya akan pergi. Nyanyiannya akan pergi. Maka coba antum tanya mantan penyanyi itu, tanya sama dia, bisakah antum hafal Quran? Sebelum dia itu tobat kepada Allah dengan tobat nasuh, berat menghafalnya. Lagi menghafal Quran, amma yatasawun di samping dangdung. Amma yatasawun sambil begini ya, kawan. Itu benar itu. Mereka mengakui seperti itu.
Tapi sudah beratnya dia meninggalkan hal itu. Ya, hati-hati, anak antum jangan dididik dengan apa? Musik, jangan. Kalau antum lihat bagaimana orang-orang barat ingin memalingkan anak-anak itu dari hafalan Quran. Mereka punya teori. Anak itu kalau mau cerdas, sejak di kandungan diperdengarkan musik jazz atau musik klasik. Katanya biar otak kirinya bekerja kemudian cerdas. Benar, dia keluar cerdasnya bukan untuk mengabdi kepada Allah, tapi untuk menolak hukum Allah. Na'udzubillah min dzalik. Coba kalau dari kecil kita biasakan ibunya itu baca Quran, ayahnya baca Quran di samping ibunya itu. Ibunya terus membaca Quran, ada ikatan yang baik dari mulut yang keluar yang baik, makanan yang masuk juga baik, doa ibunya juga baik. Insyaallah anaknya jadi anak-anak yang baik. Faham tuh? Nah, kata seorang yang datang kepada saya, gimana tobat saya Ustaz ini? Loh gimana? Saya ini Ustaz dari keluarga apa? Pemusik. Kakek saya sudah jago musik. Saya masih dalam perut ibu saya, bahkan ibu saya belum hamil punya niat untuk apa? Kalau punya anak diberi nama dengan nama pemusik. Dan benar namanya nama pemusik dia. Masya Allah. Kata dia, gimana saya cara menghafal Quran? Ya taubat sama Allah. Tinggal karena alat musik saya di rumah lengkap. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Bolehkah dijual? Masya Allah. Gimana Ustaz? Boleh gak dijual ya Pak? Ya gak boleh. Oh sayang Ustaz mubadir. Gak ada mubadir pada perkara yang apa? Haram. Ya, dihancurkan, kemudian dia tanam, dia sibukkan dengan menghafal Quran. Tapi berat, dia mengakui berat sekali. Juz amma itu, Masya Allah, berbulan-bulan. Padahal kata dia kalau mau bikin lagu itu semalam aja bisa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu apa namanya? Gangguan setan. Nah, makanya antum jangan ini ya. Jangan didik anak antum dengan apa? Nyanyian. Si kecil ditontonkan apa? Lagu-lagu. Lagunya bohong lagi. Si kancil buaya misalnya begitu. Dusta dan misalnya. Na'udzubillah min dzalik. Kita lanjutkan alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya Ummu Darda mengatakan, "Dakhaltu ala Aisyah." Suatu hari aku menjumpai Aisyah radhiyallahu taala anha. Faqultu la, aku katakan kepada beliau, "Ma fadlu man qara'al Qur'an ala man lam yaqra'?" Apa sih keutamanya orang yang hafal Quran dengan orang yang tidak hafal Quran? Mimman dakhalal jannah, dari kalangan orang-orang yang bakal masuk surga. Faqalat Aisyah, kata Aisyah radhiyallahu taala, "Inna adada ayil Quran ala adada darajil jannah. Falaisa ahadun dakhalal jannata afdalu mimman qara'al Quran." Sesungguhnya jumlah ayat Al-Quran sebanyak hitungan tingkatan-tingkatan surga. Maka tidak ada seorang pun yang masuk surga yang lebih utama dari orang yang menghafal. Semakin akhir bacanya makin banyak, makin tinggi derajatnya. Nah, ikhwati, nanti di hari kiamat banyak orang yang mengatakan, Masya Allah si fulan, kok bisa si fulan begitu? Kok tempatnya di sana, kok aku enggak? Baru nyesel dia. Ternyata dia melihat, oh si fulan hafal Quran. Gimana Ustaz sudah usia tua, kemudian belum menghafal Quran? Masih ada cara yang lainnya. Membiayai para penghafal Quran. Mandalla ala khairil kafailihi, kata Nabi, orang yang menunjukkan kepada kebaikan, membantu orang berbuat kebaikan, dia dapat pahala persis sama dengan orang yang mengerjakan kebaikan itu. Maka bapak yang usianya sudah lanjut, berat menghafal, sebulan dapat 1 misalnya begitu, tapi tetap harus menghafal. Supaya bisa dapat keutamaan para penghafal Quran, biayai para penghafal Quran. Antum beri kafalah, antum beri apa namanya? Bantuan untuk dia sekolah menghafal Quran sampai bisa. Dengan sebab antum dapatkan pahala seperti yang didapat oleh anak itu. Subhanallah. Maka Anda jumpai orang-orang Arab Saudi itu berlomba-lomba 2 hal yang mereka sukai. 1, membiayai penghafal Quran, kedua membangun masjid. Mereka kalau membangun masjid enggak mau orang lain bantu. Pokoknya saya mau masjid ini dari uang saya saja. Ya, cuma nggak semuanya kaya gitu ya. Ada yang cuma ngirim, saya minta 100 juta jadi 1 masjid, jangan dibantu. 100 juta dibalik kapan jadi empernya saja kan misalnya. Tapi yang jelas kita ingin melihat bagaimana niat mereka begitu. Bagaimana niat mereka dalam berusaha untuk mencari surga, terutama dalam mengkafil para penghafal Quran. Faham tuh? Ya, kalau antum tidak bisa membiayai, antum memberikan kue kepada mereka, permen kepada mereka, minuman kepada mereka, itu udah dukungan.
untuk orang-orang yang menghafal Al-Qur'anul Karim. Kemudian poin yang berikutnya, hamilul Qur'an, para penghafal Al-Qur'an itu wa yasta'milu ma fi, dan orang yang mengamalkan isinya Al-Qur'an itu mereka adalah orang terdekatnya Allah. Bahkan disebut dengan keluarganya Allah. Ya, bahkan punya keistimewaan yang tersendiri. Inna lillahi ta'ala ahlin, sesungguhnya Allah punya keluarga-keluarga minna, dari kalangan manusia, dari kalangan kita manusia. Qalu ya Rasulullah manhum, siapa mereka ya Rasulullah? Qala hum ahlul Qur'an, mereka adalah para penghafal Quran. Ahlullahi wa khassatu, bahkan mereka keluarganya Allah dan orang yang punya keistimewaan khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu kan manusia mau mencari sesuatu sebagai teman atau keluarga kan orang yang istimewa, kan begitu ya. Antum lebih senang berteman dengan penjual minyak wangi, kan begitu. Sahih? Nah, demikian. Karena berusaha mencari yang baik. Nah, ini teman keluarga yang baik dia memiliki Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Ahmad Al-Banna mengatakan maksud dari keluarga Allah adalah orang yang sangat dekat kedudukannya dengan Allah. Dalam kitab At-Tibyan oleh Imam An-Nawawi beliau berkata, adapun bab ketiga adalah tentang keharusan memuliakan orang yang hafal Quran dan larangan menyakitinya. Kemudian beliau membawakan hadis, inna min ijlalillahi ikrama dzasyaibah al-muslim wa hamil Quran ghairil ghali fihi wal jabi anhu wa ikrama dzasultan al-muqsid. Sesungguhnya bentuk pengagungan Allah kepada hamba adalah memuliakan orang muslim yang sudah tua dan juga memuliakan penghafal Quran yang tidak melampaui batas terhadap Quran, tidak pula mencampakkan Quran, serta memuliakan pemimpin yang adil. Berarti ini ajaran Allah. Allah mengajarkan kepada kita memuliakan orang yang sudah tua. Ini penting, ini pemuda-pemuda ya. Kalau kita berbicara dengan orang tua itu diperhatikan. Kalau orang tua berbicara didengarkan, walaupun bukan orang tua kita, tetangga kita orang tua ngobrol ngomong, dengarkan dulu. Kalau seandainya kita ingin meninggalkan, minta maaf kepadanya. Afwan, saya ada keperluan Pak, ceritanya disambung besok lagi, begitu. Karena biasanya orang tua itu suka apa? Iya, suka bercerita karena udah hampir meninggal. Jadi ya mengingat-ingat apa? Masalah. Makanya kata Imam Ahmad, orang tua, orang yang biasa berzikir mengingat Allah, nanti di masa tuanya dia banyak berzikir. Tapi orang yang masa mudanya suka apa? Suka ngobrol, nanti masa tuanya begitu juga. Hobi ngobrol, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Antum yang suka nonton bola bisa mati karena nonton bola antum nanti. Mati dalam keadaan nonton bola. Nauzubillahi min dzalik. Malu sama malaikat ya ikhwan ya. Dan kadari. Masih ada yang hobi nonton bola? Ada ya ikhwan ya? Ada. Istighfar ya ikhwan antum ikhwan ya. Ya kalau main bola ya enggak apa-apa, bermanfaat buat antum. Kalau nonton apa manfaatnya? Nonton orang tendang bola. Nah, kadari. Hayakumullah. Kemudian alhamdulillah kita dianjurkan punya keinginan yang namanya ghibtah. Ghibtah itu sebuah keinginan, kepingin seperti yang dimiliki oleh seseorang itu tanpa berharap milik orang lain itu hilang. Bukan hasad ya. Kata Nabi, la hasada illa fisnataini, tidak ada hasad dengki kecuali pada dua perkara. Maksudnya di sini keinginan memiliki sesuatu. Rajulin atahullahu al-Qur'ana fahuwa yaqumu bi ana al-laili wa ana an-nahar. Pertama, lelaki yang hafal Quran diberikan oleh Allah rezeki bisa menghafal Quran, siang malam dia baca Quran. Itu kenikmatan luar biasa ya alhamdulillah. Antum tidak akan menjumpai orang yang paling tenang, paling nikmat hidupnya, orang yang ketika duduk sendirian dia berkata alif lam mim dzalikal kitab la raib. Antum tidak akan menjumpai orang yang paling sengsara kecuali orang-orang yang ketika duduk kakinya goyang-goyang, mengangguk-ngangguk sambil nyanyi. Itu orang paling sedih di muka bumi. Paham ya, kawan? Kalau antum punya anak kemudian hobinya begitu, sedih antum. Antum harus nasihati dia supaya dia merubah kebiasaan menyanyinya dengan apa? Bacaan. Wa rajul ata'allahu malan. Yang kedua, lelaki yang dikaruniai oleh Allah kekayaan. Ini kita boleh, pengen kaya boleh. Fa wa yunfiqu, dengan hartanya dia berinfak. Ana al-laili wa ana sepanjang siang dan sepanjang malam. Siang malam dia sedekah dengan hartanya. Ini penting ikhwan. Kalau kita punya niat yang baik terhadap orang yang baik atau sebuah amal baik, kita diberi oleh pahala seperti orang itu.
Kalau ada orang hafal Quran, kita mah, ya Allah, saya pingin hafal Quran, mudahkan ya Allah. Saya niat dan azam mau hafal Quran. Lalu Anda berusaha menghafal Quran, ternyata nggak hafal lalu meninggal dunia. Sama pahalanya dengan orang yang menghafal Quran tadi, Masya Allah. Demikian kalau punya keinginan punya harta, ya Allah, kalau saya kaya saya akan bangun masjid, saya akan bangun pesantren, bantu anak yatim, menginfakkan hartaku di jalan Allah, diberi pahala oleh Allah. Sebaliknya, orang-orang yang punya niat yang jelek, ya Allah, kalau saya kaya saya akan main judi, naudzubillah. Kalau saya kaya saya akan berbuat nista, naudzubillah. Minum khamr dan sebagainya. Orang seperti ini baru niat aja, tapi niatnya niat apa? Jelek. Kepingin kaya tapi untuk berbuat maksiat, dikasih dosa oleh Allah. Ganjaran dosanya nanti, balasan dosanya nanti sesuatu yang sangat menyedihkan baginya di yaumil qiyamah. Nah, minimal berarti kita bagaimana ya kawan? Punya keinginan, pengen hafal Quran. Antum pengen nggak hafal Quran? Ya, dibuktikan. Pengen tok ya, iya. Ya apa namanya? Ya dibuktikan gitu. Sehari 1 ayat. Udah terlalu berat Ustaz, sehari 1 ayat. Ya udah seminggu 1 ayat lah. Berat enggak seminggu 1 ayat? Seminggu 1 ayat berat enggak? Berarti 1 bulan antum dapat berapa ayat? 4. 1 tahun antum dapat berapa ayat? 1 tahun antum dapat berapa ayat? Ya, kurang lebih antum mendapatkan 40 atau 48 ayat ya gitu ya. Kurang lebih itu ya. Nah, Masya Allah ya, atau 52 ayat, Masya Allah, cukup untuk sangu ya. Oh nanti mati kan itu ya. Ya kan malu bertemu dengan malaikat ketika ditanya, ya nih, "Ma kita buka apa kitabmu?" Antum enggak punya hafalannya, enggak mungkin antum menjawab Al-Qur'an. Orang yang enggak hafal Al-Qur'an enggak mungkin dia bisa menjawab Al-Qur'anu kitabi. Kitab panduanku Quran, enggak mungkin. Ya kok yang dia hafal majalah majalah ya kayak begitu ya. Kartini, majalah Kartini. Ditanya apa kitabmu, dia jawab nanti Kartini begitu. Nauzubillah min dzalik. Ini benar ya kawan. Sungguh orang yang tidak menghafal Quran, tidak punya hafal Quran, dia tidak akan bisa menjawab. Ketika ditanya oleh Allah, "Ma kitabuk?" Apa kitab panduanmu? Dia enggak bisa menjawab Al-Qur'anu kitab, dia enggak bisa. Panduanku adalah Al-Qur'an, enggak bisa. Sallallahu taala as-salamah wal afiyah. Orang yang gemar membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya merupakan para pedagang sukses di hari kiamat. Nah ini lihat, pedagang yang sukses di hari kiamat, para penghafal Quran dan pembaca Quran. Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang yang senantiasa membaca dan menghafal kitabullah, wa aqamus shalah, lagi menegakkan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka menginfakkan harta atau rezeki mereka sirran, dalam keadaan tidak dilihat manusia, wa alaniyatan, atau terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka itu adalah orang yang selalu berharap agar perdagangan mereka tidak pernah rugi. Liwafiyahum ujurahum, kata Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menyempurnakan kepada mereka pahala mereka, wa yazidahum, ditambah untuk mereka min fadli, dari keutamaan yang ada di sisi Allah. Innahu ghafurun syakurun, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Allah itu zat yang Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, maka ayat ini menjelaskan pedagang sukses itu perdagangan enggak akan pernah rugi. Tijaratan lan tabur, dia berdagang dengan dagangan yang tidak akan rugi. Siapa mereka? Penghafal Quran. Habis waktunya untuk menghafal Quran. Sahih? Habis waktunya untuk memurojaah Al-Quran, mempelajari bacaan Quran, mengajarkan isinya. Siang dan malam dihabiskan semua hartanya, jiwanya, bahkan untuk menghafal Quran. Itu keutamaan. Walaupun pada hakikatnya tidak mungkin habis hartanya karena sebab menghafal Quran. Percayalah, tidak akan mungkin habis harta manusia karena sebab menghafal Quran atau mempelajari agama. Tidak. Bahkan Allah akan tambahkan yang kata Allah Subhanahu wa taala, wa yazidahum min fadlih, dan Allah akan tambahkan bagi mereka dari keutamaannya Allah. Sebagian ulama menafsirkan apa keutamaannya? Kemuliaan jiwa, kaya hati. Kaya hati dia. Sudah kaya hartanya, dia kaya apa? Jiwanya. Seperti Nabi selalu mengucapkan apa? Allahumma inni as'aluka tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku minta kepadamu sifat takwa, menjaga kehormatan diri, dan merasa kaya dengan jiwa yang ada. Ya, kaya jiwa dengan apa yang ada.
Wallahu a'lam bishawab. Naam, demikian. Liyuwafihim ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Maksudnya agar Allah memberi pahala terhadap apa yang telah mereka amalkan dan memberikan tambahan pahala untuk mereka dengan tambahan-tambahan yang tidak pernah terlintas di hati mereka. Ketika Allah kata liyuwafihim ujurahum, agar Allah sempurnakan bagi mereka ganjarannya, wa yazidahum, dan Allah tambahkan min fadli, dari keutamaan, yakni Allah bagikan kepadanya ganjaran yang pantas, kemudian ditambahi sesuatu yang belum pernah terlintas bagi mereka. Ini nggak bisa dibayangkan ini, kawan. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang belum pernah terlintas di otak kita, di pemikiran kita, kita akan Masya Allah. Antum misalnya, alhamdulillah, ya biasa kemana-mana jalan kaki, lalu Allah memberikan karunia melalui seseorang, lalu Allah diberikan antum hadiah sebuah sepeda. Tiba-tiba diketuk pintu rumah antum, akhi, ini hadiah buat antum, ma'assalamah, ditinggal pergi. Antum pingsan mungkin, paham? Karena saking nikmatnya. Iya atau tidak? Nah, di akhirat luar biasa. Kenikmatan itu nggak bisa digantikan dengan kenikmatan yang ada di dunia ini. Makanya antum ikhwan, berlelah-lelahlah untuk menghafal Quran. Ini nasihat buat diri saya juga dan nasihat buat antum semuanya. Lelahkan diri kita ini untuk menghafal, membaca Quran. Sayang kalau lelahnya karena nonton TV. Sayang ikhwan. Masya Allah Ustaz, saya badannya sakit semua. Kenapa ya akhi? Semalam nonton sampai jam 3 malam. Ini musibah ini. Capek karena nonton apa? Televisi, musibah. Ada ikhwan yang biasa hadir taklim, tiba-tiba gak hadir. Saya tanya keesokannya, kenapa antum tidak hadir taklim? Capek semua Ustaz badannya. Kenapa capeknya? Habis rehlah. Tahu rehlah? Apa? Habis tamasya. Saya tanya, dapat apa yang di tamasya? Sampai majelis ilmu itu gak bisa datang. Ikhwan billah, capek karena perkara yang mubah, kemudian meninggalkan yang utama. Itu diganggu setan namanya. Mestinya yang benar, dia yang mubah dia kerjakan, yang utama dia kejar habis-habisan. Kan begitu. Paham tuh? Nah, ini belum yang suka rehlah ini belum. Nah, makanya gak datang dia waktu taklim. Capek karena rehlah dia gitu. Musibah ya benar ini. Tobat sama Allah ben ya. Barakallahu fiikum. Tayyib billah. Kebilah rahimah penjaga Al-Qur'an. Orang yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an dijamin tidak akan sesat. Enggak akan celaka, ya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Faman taba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa." Kata Allah, barang siapa yang mengikuti petunjukku, yaitu Al-Qur'an, dia enggak akan sesat dan dia juga tidak akan celaka. Tidak akan celaka, dijaga oleh Allah. Ibnu Katsir berkata, Ibnu Abbas mengatakan tentang ayat di atas, yakni barang siapa mengikuti Al-Qur'an, faman tabi'al Qur'ana la yadhillu wa la yashqa yaumal qiyamah. Di dunia enggak akan sesat, di akhiratnya akan celaka. Penghafal Quran itu di dunia enggak akan sesat, di negeri akhirat dia tidak akan apa? Celaka. Neraka tidak mau menjilat para penghafal Quran jika dia bertauhid. Fahimtum nah? Fahimtum? Biasa di kajian ibu-ibu jadi fahimtum nah ya. Ya fahimtum? Baik. Nah. Berikutnya alhamdulillah Rasulullah dan para sahabat sangat memuliakan para ahli Quran. Kata Jabir radhiyallahu ta'ala bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u bainar rajulaini min qatla. Dulu Nabi pernah mengumpulkan dua orang yang meninggal di medan perang, min qatla Uhud, dalam satu kuburan. Satu kubur dikuburkan dua orang. Ini bukti boleh. Satu kuburan lebih daripada satu orang. Boleh. Summa yaqulu, kemudian Nabi bertanya kepada sahabat, ayyuhuma aksaru akhdan lil Quran. Ayyuhuma aksaru akhdan lil Quran? Mana di antara mereka yang paling banyak hafalan Qur'annya? Fa idza usira ila ahadima qaddama. Ketika para sahabat menunjukkan si fulan lah yang lebih banyak, Nabi memerintahkan kuburannya orang itu yang di depan, paling dekat dengan arah kiblat. Filahdi. Didulukan yang hafal Quran itu paling depan, kemudian di belakangnya yang lebih sedikit hafalannya. Faham tuh? Itu bukti bahwa Allah, Nabi memuliakan. Dan bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala sangat memuliakan Al-Quran, ahli Quran. Kana al-qurra ashabu majlisi Umar wa ahla musyawarati kahu la kanu au syubbana. Kata beliau, dulu temannya Umar bin Khattab yaitu orang-orang yang banyak hafalan Quran. Maksudnya beliau kan pilih teman
yang paling banyak hafal Al-Quran. Beliau akan mencari orang yang diajak musyawarah yang paling banyak menghafal, tidak peduli tua maupun mudanya. Makanya Ibnu Abbas itu masih muda di zaman Umar. Ketika Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala diberikan keutamaan oleh Umar untuk menjabat suatu perkara, banyak yang protes. Itu masih anak-anak, masih muda. Maka Umar radhiyallahu ta'ala menguji mereka 10 bahkan lebih dengan Ibnu Abbas. Menafsirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang al-yawma akmaltu lakum dinakum. Wah, banyak tafsir yang macam-macam. Ibnu Abbas tafsirnya cuma satu. Itu isyarat bahwa Nabi akan meninggal. Benar tafsirnya Ibnu Abbas. Tafsir yang benar, yang lainnya kemudian mengakui. Ibnu Abbas itu kalau Umar punya sesuatu masalah dipanggil, diajak musyawarah. Nah, kita begitu kalau mau musyawarah, cari orang-orang soleh. Paham tuh? Musyawarah apapun itu, cari orang soleh. Kalau antum bermusyawarah dengan orang-orang yang toleh, ya hasilnya pun jauh dari kebaikan. Anas mengatakan, "Kana rajulu idza qara'al Baqarata wa Ali Imran julla fi a'yunina." Kata Anas bin Malik, kalau ada seseorang hafal surat Al-Baqarah, hafal pula surat Al-Imran, bagi kami dia jadi orang yang paling agung dan paling mulia di mata kami. Jadi menurut para sahabat, orang yang mulia bukan yang kaya raya, bukan yang punya onta 2 lembah, 10 lembah, bukan orang yang punya kurma berlembah-lembah atau emas di bawah telapaknya. Tidak, menurut Anas bin Malik, bagi kami orang yang hafal Al-Baqarah dan Ali Imran, mereka adalah orang yang paling mulia di antara kami. Dia kedudukannya agung di mata kami. Masya Allah. Ini saya pernah saksikan di Saudi. Masya Allah, ada seorang syekh. Ini ada orang tua datang kepada beliau, ada pula anak muda datang kepada beliau. Tiba-tiba yang terakhir yang datang anak-anak. Anak-anak datang menjumpai beliau. Langsung syekh berdiri, menyambut anak itu, mencium tangannya. Ketika kami tanya, kenapa begitu syekh? Beliau menjawab, anak itu hafal Quran dengan tafsirnya. Ketika itu saya tanya, berapa usianya? 12 tahun. Quran hafal, tafsir Ibnu Katsir hafal. Dimuliakan oleh beliau, Masya Allah. Paham tuh? Kadang-kadang kita nggak begitu. Anak-anak di belakang, begitu. Anak di belakang, yang di saf depan orang tua. Begitu imamnya nggak bisa, nggak hafal, yang di belakang yang membenarkan anak-anak, ternyata yang membenarkan. Mestinya di balik itu orang-orang yang tua itu di belakang saja, supaya yang hafal Quran itu yang apa di depan. Mesti begitu. Lalu para sahabat memuliakan para penghafal Quran sampai seperti itu keadaannya. Nah, kemudian yang berikutnya, Allah akan memuliakan orang yang ahli Quran dengan mengamalkan isinya di dunia dan di akhirat. Laqad anzalna ilaikum kitaban fi dzikrukum afala ta'qilun. Kata Allah dalam surah Al-Anbiya, sungguh telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab di dalamnya, yang di dalamnya terdapat dzikrukum, peringatan buat kalian. Afala ta'qilun, maka apakah kamu tidak mengerti? Apa maksud ayat ini? Kata Syekh Abdurrahman Asy-Sya'di, jika kalian meyakini berita dalam Al-Quran ini benar, mengambil pelajaran darinya, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, Allah akan muliakan kalian, angkat derajat kalian, dan kalian menjadi kaum yang disegani oleh umat manusia. Masya Allah. Nah, ini sahih, benar ini. Nah, ya. Jadi ini belajar bagi kita untuk terus berupaya menghafal Al-Qur'anul Karim. Ikhwati rahimanillah, ini kenyataan. Ya, kita jumpai banyak para penghafal Quran itu disegani oleh orang. Disegani bukan karena bukan untuk dikultuskan, bukan, tapi karena keilmuan yang ada padanya. Allah katakan dalam Nabi mengatakan hadis Muslim, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitab." Sesungguhnya Allah akan mengangkat dengan sebab Quran ini aqwaman, suatu kaum, wa yadha'u bi akhirin, dan kaum yang lainnya juga akan Allah hinakan karena sebab Quran. Artinya mereka yang meninggalkan Quran dihinakan oleh Allah. Mereka yang menghafal dan membaca Quran akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, dalam sebuah hadis Abu Hurairah radhiyallahu menerangkan, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau berkata hadisnya hasan. Ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'san wa hum du adadin fastaqra'ahum. Rasulullah pernah mengutus sekelompok pasukan. Lalu beliau menanya tentang jumlah hafalan Quran mereka satu persatu. Ini lihat ini, kawan. Di pasukan perangnya Nabi itu
pilihan yang disebut pasukan khusus itu dipilih. Ditanya dulu satu persatu, giliran berapa hafalan Qur'anmu? Fastaqra'ahu, berapa Qur'anmu? Fastaqra'a kullu wahidin minhum ma ma'ahu minal Qur'an. Sampai akhirnya Nabi SAW menjumpai seorang pemuda atau seorang yang paling muda di antara mereka. Rasul berkata kepadanya, "Fulan, surat apa yang kau hafal? Surat apa yang kamu hafal dari Al-Qur'an?" Ya. Kata beliau selanjutnya, "Qala ma iya kada wa kada suratul Baqarah." Faqala amaka suratul Baqarah? Qala na'am. Qala idhab fa anta amiruhum. Hafal Al-Qur'anmu apa? Kata beliau, yang ada cuma surat Al-Baqarah. Saya hafal surat ini, tapi yang paling panjang yang saya hafal Al-Baqarah. Karena memang yang paling panjang apa? Al-Baqarah. Kemudian kata Nabi SAW, ya kalau begitu kamu yang memimpin perang ini. Jadi komandan perangnya dipilih ya, yang hafal Quran. Kan kita kadang komandan perangnya yang pintar strategi perang, ternyata hafalannya cuma Qul huwallahu ahad. Nah, mestinya begitu, yang hafal Quran. Paham tuh? Nah, jadi kalau memilih pemimpin yang apa? Yang hafal Quran. Suatu saat demikian. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat nih, ikhwati. Sampai di sini. Ada pertanyaan? Masih lama waktunya insyaallah. Tafadhol kalau mau ditanyakan silakan. Dan boleh di luar materi ini insyaallah. Iya. Kalau saya tidak salah mungkin kalau salah ini hadis saya mau di perbaiki. Man arada dunia apalagi ini, man arada dunia apalagi ini, man arada akhirat apalagi ini, man arada rumah apalagi ini gimana? Ini ucapannya Imam Syafi'i, Pak, bukan hadis. Ini perkataannya Imam Syafi'i. Man arada dunya wa ma fiha fa alaihi bil ilm. Wa man arada al-akhirata fala budda alaihi bil ilm. Wa man arada kilahuma aw araduhuma fa alaihi bil ilm. Siapa yang pengin dunia perlu ilmu. Ya benar. Kita kalau mau dapatkan dunia ini ada ilmunya. Jadi tukang ada ilmunya enggak ya, kawan? Iya. Kalau kita kepingin dapat uang dengan cara bertukang, ya tahulah caranya bertukang. Kalau kita ingin dapat dunia dengan cara menjadi dokter, ya tahu ilmu jadi dokter. Jangan menjadi dokter kalau tidak tahu apa. Ini nasihat ya buat teman-teman yang menggeluti apa? Herbal atau pengobatan dengan cara herbal. Ya sungguh-sungguh lah. Kalau memang mau jadi herbalis, yang sungguh-sungguh dipelajari yang mendalam. Jangan setengah-setengah. Training bekam sehari langsung jadi ahli bekam. Bekam sana, bekam sini, bekam sana, bekam sini. Ternyata menimbulkan mudarat. Jangan begitu, yang serius. Sungguh-sungguh dipelajari bekam yang benar bagaimana gitu. Antum jadi herbalis juga begitu. Fungsi ini apa, fungsi itu apa, benar-benar begitu. Nah, Masya Allah, saya jumpai nih pemuda saya semangatnya. Di parit ketemu daun. Ini Ustaz, ini daun ini ada hikmahnya nih. Pasti ini obatnya. Begini Ustaz, nanti kita akan buat ekstrak, kita jadikan obat. Obat buat apa Ki? Pokoknya pasti jadi obat. La ilaha illallah. Ini bukan herbalis seperti ini. Orang yang bisa membunuh orang ini. Mestinya dia dengan ilmunya. Daun kedondong itu apa sih kandungannya? Vitamin D, vitamin C. Apa manfaat vitamin D, C? Dia punya literatur. Baru dijadikan obat. Itu pun tepat pemberiannya. Takarnya sekian, dosisnya sekian. Jangan jadi herbalisan. Paham ya, kawan? Makanya Syekh Abdurrahman As-Sadi itu menasihati para pengajar ilmu agama, kalau bisa jangan jadi tabib. Karena dia sulit berbagi, karena tabib butuh ilmu khusus. Paham tuh? Sama, belajar agama juga butuh ilmu khusus. Jarang seperti Ibnu Qayyim bisa mengumpulkan dua ilmu ini, ilmu kedokteran dan ilmu agama. Jarang. Yang ada juga kita ini kedokterannya separuh, setengah-setengah, ilmu agamanya nah demikian, alhamdulillah 1/10 mungkin kita ya, alhamdulillah. Maka dari wallahu a'lam bishawab. Ya, kemudian barang siapa menginginkan agama, dia butuh ilmu. Artinya begitu. Kalau beramal dengan agama, beribadah, itu nggak bisa tanpa ilmu. Yang mesti dengan ilmu. Yang kepingin mendapatkan keledatan dalam beragama, ledatnya dalam beribadah, tahu hukum-hukum agama, ya perlu ilmu. Barang siapa pingin dua-duanya, pingin ilmu agama dapat, ilmu dunia dapat, ya dua-duanya dia harus pelajari. Dapat dunia, dapat akhirat, dua-duanya dipelajari.
Tapi jarang orang seperti itu. Biasanya manusia akan condong kepada salah satu dari dua perkara ini. Makanya Allah pun mengingatkan, wal akhiratu khairul laka minal, negeri akhirat lebih baik bagimu daripada dunia ini. Maka kita usahakan beratkan jadikan titik berat hidup kita itu untuk akhirat. Dunia itu ngikutin aja. Paham enggak maksud saya? Ya, antum udah kerja dapat gaji 10 juta udah cukup. Sibukkan dengan agama, karena Masya Allah manusia ada yang kurang, Ustaz, ada yang 1 bulan 100 juta. Ya mungkin bisa, tapi akhirnya kan memaksakan diri, kemudian menghilangkan apa? Nah, kesempatan untuk mempelajari ilmu agama. Fahim tuh? Nah, barakallahu. Ya. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.